Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakwiradar semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan senang sekali saya Nianduk Ceplok hadir kembali tentu saja untuk podcast Radar Tegal TV. Dan kali ini masih bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal. Dan hari ini kita akan bahas nih mengenai fitur antrian online di aplikasi mobile JKN sebagai bentuk transformasi digital, tentu saja untuk optimalisasi mutu dan kepuasan peserta JKN di fasilitas kesehatan Jakwiradar ya. Dan kita akan cari tahu nih bagaimana inovasi ini menjadi bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan peserta JKN di fasilitas kesehatan. Dan Nia nggak sendirian ya, di samping Nia sebelah kanan ini kita langsung kenalan saja untuk narasumber kali ini. Selamat pagi untuk Pak Horari ya, saya bacanya? Salah itu, Pak Co. Atau? Nama kerennya Pak Co. Gitu. Oh, Pak Co Hari, iya, begitu? Siap. Oke, Mbak biasanya Nia. ejaan lama ya saya tahu. Iya, tapi dibuat kayak Korea biar kekinian lah. Gitu, ini justru kayak orang Cina ini Pak Ko. Gitu. Siap, Mbak Oke, Nia. dan apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Baik, sehat bahagia selalu ya Pak. Dan beliau ini adalah Jakwiradar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Kalau mungkin kita hanya lihat gedungnya saja, tetapi hari ini kita lihat wujudnya ya. Baik, dan juga di sampingnya Pak Co. Ya. Oke, Pak Co ya. Ada dokter yang cantik banget ini, Dokter Tasya Deastuti. Betul. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis dari Rumah Sakit Mitra Siaga. Betul. Betul ya? Ya. Sehat juga? Sehat alhamdulillah. Saya panggilnya Baik. dokter aja ya. Dokter Tasya boleh, Doktas boleh, bebas. Oh, Doktas. Ini Iya. Pak Co. Co. Waduh, luar biasa kompak sekali ya. Dan tentu saja Jakwiradar kali ini beliau-beliau ini akan berbagi informasi dan pengalaman tentang implementasi ya fitur dari antrian online di aplikasi mobile JKN. Nah, yang jelas kalau berbicara transformasi digital saat ini sedang menjadi tren besar di berbagai sektor nih Pak ya. Bu juga termasuk layanan kesehatan. Tentu Jakwiradar pengen tahu nih, bisa dijelaskan apa sebenarnya peran transformasi digital dalam program JKN khususnya melalui aplikasi mobile JKN. Silakan Pak Co. Oke, makasih Mbak Mia. Selamat pagi teman-teman Jakwiradar. Jakwiradar. Nggih. Semoga pagi ini kita sehat, bahagia, sejahtera. Suasana boleh mendung, tapi insya Allah kita semangat pada pagi hari Betul ini, Mbak sekali. Mia. Gini, era sekarang ada 3 hal yang menjadikan kita bisa bertumbuh, ya. Nggak salah kalau satu, transformasi digital, karena itu keniscayaan bahwa semua itu serba digital. Yang kedua, berorientasi pada customer oriented ya. 2 hal itu yang menjadikan kita bagaimana mobil JKN itu akan menjadi andalan kita supaya kita tetap ada gitu. Banyak fitur-fitur dari mobil JKN ya. Saya langsung ke fitur aja, nanti ditambahkan oleh Dokter Tasya. Yang pertama pasti bagaimana kita tahu status kepesertaan. Nah, ini ya. Aktif atau tidak, sendiri, terdaftar di Vaskes tingkat mana, terus hal-hal lain, ada tunggakan atau tidak ya. Yang kedua, kita bisa FKTP dulu. Kita bisa daftar di Vaskes tingkat pertama, di puskesmas atau di klinik atau di praktek dokter. Selanjutnya apabila dirujuk bisa memanfaatkan fitur antrian online ya. Untuk antrian online mungkin beliau yang akan menjelaskan lebih detail ya. Baik ya, ini kita fokus pada fitur antrian online ya dokter ya. Apa itu fitur antrian online di aplikasi mobile JKN dan sebenarnya bagaimana cara kerjanya nih dokter? Iya. Baik, ketika ada ibaratnya mungkin kalau bagi rumah sakit itu ada target kepatuhan baru dari BPJS kepada rumah sakit. Iya. Salah satunya adalah pemakaian antrian online melalui mobile JKN. Nah, itu sendiri awalnya memang kita itu karena kita jumlah pasiennya sangat banyak dan antrian online ini saya pikir adalah salah satu jalan keluar bagi rumah sakit untuk
mempersingkat waktu pelayanan, lalu kemudian pasien juga lebih efisien waktunya dan tidak menunggu terlalu lama. Nah, ini memang waktu itu kami bagaimana caranya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, yang tadinya mungkin capaiannya itu hanya 0,19%, kita bisa mencapai dalam waktu 2 bulan itu sampai 47%. Waktu itu memang targetnya hanya 25%, namun memang dengan jumlah pasien kami yang 14.000 pasien, ketika paling banyak segitu, untuk mencapai 25% itu memang sungguh-sungguh sangat effort, sangat berjuang gitu. Tapi dengan dukungan dari BPJS, lalu kemudian dengan manajemen Rumah Sakit Mitra Siaga, alhamdulillah kita bisa mencapai itu. Dan manfaat yang paling kita bisa capai adalah yang pertama, jadi pasien itu juga dari kami sendiri yang dirasakan adalah mengurangi antrian. Jadi mengurangi antrian yang menumpuk. Jadi tadinya mungkin seharinya itu pasien kami bisa sampai 500 sampai 700 pasien. Biasanya langsung datang di pendaftaran gitu. Nah, untuk sekarang itu 66% kita sudah bisa pasien itu mendaftar melalui Mobile JKN. Jadi sangat menggunakan aplikasi Mobile JKN yang dibuat oleh BPJS, yang merupakan inovasi yang sangat menarik, yang sangat bagus gitu. Nah, lalu kemudian bagi rumah sakit itu sendiri juga menyelesaikan masalah kedatangan DPJP, yang mana kadang kan sang saya menuntut dokter spesialis agar datang on time. Nah, itu memang ternyata untuk bisa pasien mendaftar melalui Mobile JKN itu daftar ataupun jadwal antara yang kita publish dan jadwal yang ada di kita sampaikan ke BPJS itu harus sama. Nah, itu akhirnya juga kita bisa menyampaikan ke dokter spesialis bahwa mohon kerjasamanya untuk datang lebih tepat waktu dan sesuai jadwal yang ada yang kita sudah sampaikan ke BPJS gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah mempercepat siklus pelayanan rawat jalan, yang mana memang dulu itu BPJS itu ada target 3,5 jam. Namun sekarang itu luar biasa, targetnya itu dimajukan kurang dari 60 menit. Wah, namun memang ya karena memang BPJS itu memang sangat memikirkan pasien ya. Jadi bagaimana sih caranya pasien itu tidak menunggu lama di rumah sakit gitu. Karena kan pasiennya juga banyak, antrian juga banyak. Nah, salah satunya adalah inovasi Mobile JKN ini. Jadi mengurangi waktu tunggu yang ada di pendaftaran, menunggu dipanggil itu juga. Jadi pasien datang, yang tadi pasien itu sudah mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN, lalu kemudian pasien saat datang ke rumah sakit tinggal check in, bahkan mungkin di itunya bisa dalam 1 meter itu bisa sudah check in. Nah, lalu kemudian ada alat mesin ataupun box itu di rumah sakit, mungkin tidak hanya rumah sakit kami, sudah beberapa hampir semua, dan rumah sakit kami memang memiliki 2 mesin tersebut, yang mana ketika pasien datang membawa HP-nya yang ada aplikasi Mobile JKN, kemudian langsung di-scan barcode-nya, lalu akan muncul di mesin tersebut. Dan karena pasien BPJS wajib untuk finger. Bahkan aplikasi terbaru ada Frista, jadi harus ada kamera. Jadi tidak hanya finger tapi lebih canggih lagi dengan deteksi wajah seperti itu. Nah, BPJS juga tadinya kita memang juga memikirkan kalau yang sidik jarinya ini ataupun bahkan mungkin tidak terdeteksi atau apa, BPJS pun mempermudah, yaitu dengan ada approval gitu. Tapi memang tidak terlalu banyak karena memang pasien sekarang juga sudah terdeteksi semua sih, hampir 90% lebih. Lalu kemudian setelah itu pasien akan tercetak kertas ataupun kiwir ya, bahwa sudah terdaftar seperti itu, dan pasien tidak perlu menunggu lagi di pendaftaran, jadi langsung ke depan poliklinik seperti itu, menunggu detensi itu sih. Tapi sebelum maaf nih dok, sebelum kita ke masuk ke aplikasi Mobile JKN untuk ambil antrian ya dok, kebetulan saya juga pernah tuh. Saya pernah kelewat jadwal dari antrian itu. Jadi harusnya hari H saya tidak datang tuh. Oh baik, ya. Itu ternyata saya harus mendaftar ke rumah sakit tersebut terlebih dahulu, baru saya bisa dapatkan nomor antriannya lagi. Itu nggak secara langsung, gimana itu dokter? Memang aplikasi itu, jadi kalau misalnya kebetulan saya pernah mengetahui itu,
Jadi sistem itu memang sangat teratur ya. Jadi kenapa bisa muncul jadwal ataupun saat kita ada rujukan itu kita bisa ngeklik gitu. Betul. Ternyata dari rumah sakit itu mengisi yang namanya surat keterangan dalam perawatan atau kita sebut adalah waktu kontrol. Jadi misalnya Mbak Mia datang di tanggal 1, maka akan kita tentukan akan datang lagi di 7 hari ke depan, misal tanggal 7 atau tanggal 8. Nah, kita sudah mengisi tuh di tanggal 7 ataupun tanggal 8 itu, dan memang karena itu sistem, Mbak, karena kan betul. Jadi harus datang di tanggal tersebut. Namun memang ada pasien yang aktif, pernah ada yang menghubungi saya dan ternyata memang itu caranya adalah kita hapus dulu si SKDP-nya itu, mengubah di tanggal itu. Alhamdulillah bisa keluar langsung, muncul langsung, tidak ada waktu tunggu ataupun apa, dalam hitungan detik sudah langsung muncul. Dan pasien langsung bisa mendaftar besok harinya. Mungkin Mbak Mia kalau di rumah sakit saya bisa call ya. Saya tambahkan Bu Nia ya. Kenapa demikian? Karena setiap hari kan sudah terplot hari ini berapa pasien, besok berapa dan sebagainya. Kalau ada perubahan, selama pada saat Mbak Mia datang itu masih ada slot itu bisa. Gitu. Karena itu keteraturan ya, seperti sampaikan dokter, untuk memastikan apa layanan kita mudah, cepat dan setara, tidak ada beda antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan. Oke, luar biasa sekali Jack Wirader. Nah, kita tanya langsung nih, apa saja keunggulan fitur ini dibandingkan dengan sistem manual nih dokter atau Pak? Saya gambaran umum aja ya. Yang pasti kita bisa mendaftar dan kapan tahu jam kita dilayani ya. Bisa check in 1 kilometer dari rumah sakit ya. Jadi nggak perlu lama di rumah sakit nunggu. Kita bisa check in dan datang tadi seperti sampaikan Dokter Tasya. Harapan saya waktu tunggu dari masuk rumah sakit sampai keluar itu nggak lebih dari 2 jam. Ya, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Kita datang pas tanpa pendaftaran langsung ke poli, setelah check in dilayani dokter, ambil obat, pulang. Gitu. Rumah sakit juga nggak perlu banyak kasih kursi dan sebagainya, karena ada masuk ada keluar ya. Tapi dengan syaratnya patuh terhadap jadwal dan jam kapan harus ke rumah sakit. Berarti ini tergantung dokter juga sangat berpengaruh datangnya ya. Dan alhamdulillah beliau hadir, beliau udah salah satu rumah sakit yang bisa mengaplikasikan antrian online dengan bagus, Mbak Mia. Luar biasa, ini rumah sakitnya pengen tahu nggak? Tadi di awal saya sudah sebutin loh ya. Baik, kemudian apalagi dokter mungkin ingin menambahkan yang keunggulan dari fitur ini? Sebenarnya betul yang dikatakan oleh Pak Chua tadi, jadi memang sangat-sangat mengurangi antrian yang menumpuk di admisi rawat jalan yang saya jelaskan tadi juga. Memang pasien datang tinggal scan saja, tinggal langsung cetak, langsung menunggu detensi masuk ke dalam poliklinik gitu. Jadi memang mempercepat siklus pelayanan juga. Dulu kita memang yang saya rasakan itu dulu Mitra Siaga itu 4 jam, bisa sampai 4 jam. Dengan adanya ini alhamdulillah bertahap 3,5 jam, lalu kemudian 2,5 jam, 2 jam, lalu sekarang alhamdulillah sudah mencapai 60 menit. Wih, keren, gitu. keren, bagus. Sebenarnya kalau di dalam ruangan itu ketika udah diperiksa sama dokter itu paling lama berapa menit nih? Jadi kita itu kurang lebih 6 menit untuk yang bukan tindakan. Tapi kalau yang tindakan seperti mungkin dokter bedah butuh seperti ganti balut ataupun yang lainnya itu memang kurang lebih 15 menit. Padahal jadi kita bisa estimasikan kita estimasikan seperti itu. Tapi memang kita tidak yang fakta seperti itu kan kita rata-rata. Ketika pasien memang membutuhkan konsultasi lebih, kita pun juga membebaskan pasien untuk berkonsultasi kepada dokter seperti itu. Karena memang kepuasan pasien adalah nomor 1 gitu. Baik, Jack Wirader, berarti mulai dari sekarang nih ya, kita semakin banyak ada pencerahan nih, gitu ya. Jadi tahu ya, kalau misalkan masih lama juga, kita cari tahu lagi ya, kenapa? Ya namanya kalau periksa itu sampai lama udah nahan sakit ya dok ya, belum nanti antriannya yang berjubel seperti itu, dan ini sudah salah satu solusi juga ya untuk kita semua. Nah, untuk bagaimana implementasi antrian dari online ini sendiri di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Mitra Siaga Tegal nih dokter? Untuk pelaksanaannya untuk sekarang adalah sudah 66-67% pasien kami sudah menggunakan antrian online melalui mobile JKN. Dan memang itu hal yang tidak mudah untuk mengedukasi pasien untuk
mau mendownload ya, karena memang itu suatu aplikasi yang harus ada di HP, di-download, lalu kemudian memang itu menggunakan verifikasi juga, dan kita bekerja sama dengan seluruh unit dari pelayanan agar pasien kami itu sebisa mungkin sejumlah pasien kami bisa memiliki aplikasi mobile JKN. Kecuali memang ada beberapa yang sudah tidak bisa, ini kan HP-nya nggak ada, kan memang kita masih ada beberapa pasien yang ini ya gitu. Nah lalu kemudian memang HP-nya sudah jadul, memang nggak bisa, aplikasinya itu tidak bisa gitu. Nah itu jadi memang kita pun karena kita sudah merasakan nih, sudah diimplementasikan, ternyata memang sangat-sangat mempersingkat waktu pasien ada di rumah sakit, mempersingkat antrian, dan tadi Pak Co sudah singgung. Jadi kursi itu pun kita tidak perlu sampai yang berjubel gitu, karena pasien juga tidak perlu menunggu lama di situ. Nah akhirnya memang kami pun selalu memikirkan bagaimana nih kita sisa 33% itu agar terus meningkat. Salah satunya adalah memang ada satu layanan kami yang belum ini, ada poli terpisah kami, poli jiwa, memang kami sedang menyiapkan untuk mesin APM baru agar bisa menjalankan seperti di poli utama, yang mana kita sudah rasakan bahwa pasien itu memang sudah sangat efisien dalam hal waktu ya, dari pasien pun juga sudah memperkirakan kira-kira saya akan diperiksa kapan sih gitu, jam berapa sih saya harus datang, dan disitu kan juga sudah ada jadwal, dan memang itu pun cara kita untuk menyampaikan ke DPJP ataupun dokter spesialis agar datang tepat waktu, sehingga pasien pun tidak perlu menunggu lama. Maksimal sekali adalah kita memang estimasi adalah lebih dari kurang dari 30 menit, bahkan kita sampaikan kurang dari 15 menit, itu toleransi lah ibaratnya gitu. Namun memang kita biasanya dalam hal sebulan sekali kita selalu mengingatkan ke dokter spesialis agar bisa datang tepat waktu, yang mana memang agar mengurangi waktu tunggu pasien seperti itu. Coba ingin menambahkan Pak Co? Cukup lah, beliau pakarnya, jadi langsung dari sumbernya gitu, kalau langsung dari pelaksananya banyak. Gitu, betul. Nah kalau untuk fitur ini berkontribusi pada optimalisasi mutu layanan di fasilitas kesehatan itu yang bagaimana nih Dok? Yang jelas tadi ya, mempercepat waktu tunggu pelayanan pasien, mulai dari pasien mendaftar, lalu kemudian pasien juga di poliklinik, lalu kemudian di farmasi gitu, dan itu pun selalu dipantau oleh BPJS, karena memang kita sebisa mungkin waktu itu 60 menit gitu, bahkan BPJS itu mentarget kita itu dari 3,5 jam, 2 jam sampai sekarang 60 menit, jadi membuat kita itu semakin semangat gitu, agar bagaimana caranya melayani pasien dengan baik, sehingga pasien pun juga puas seperti itu sih. Baik ya Bu Dokter. Iya, sama mungkin mengurangi kerja di bagian pendaftaran. Tadinya saya harus menyiapkan orang pendaftaran itu sampai 6. Sekarang sudah tinggal 4. Iya, jadi efisiensi sekali. Bahkan 2 orang itu akhirnya bisa saya alihkan ke yang lainnya, bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jadi multifungsi juga ya dokter ya. Oke. Baik Pak Co dan juga Bu Dokter siapa tadi? Tasya. Ya Allah. Nah, yang jelas kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita break dulu sebentar, Gih. Siap. Pak Co. Kasih minum dulu lah, Mas ya. Iya, kopi juga boleh. Oh, kopi juga boleh ya. Baik, jangan kemana-mana, Jakwi Radar tetap di sini tentu saja bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kantor Tegal.
Baik, Cak Wiradar kembali lagi masih bareng sama saya, Nian Dok Ceplok dan juga BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal. Masih ada Dokter Tasya, nah biar saya nggak lupa, dan juga Pak Co. Masih semangat Bapak? Masih lah Mbak Masih Mia, dong, apalagi sama masih. Mbak Mia dan Bu Iya. Tasya, semangat selalu lah saya. Baik Pak, ini saya pernah dengar nih Pak soal yang tentang pasien BPJS itu ternyata kalau dirawat itu dibatasin harinya Bapak. Jadi nggak boleh lama-lama, kamu nanti 4 hari aja udah dipulangin gitu. Nah, kaitannya sama itu ada kayak janji layanan jaminan kesehatan nasional nggak sih Pak? Mbak Mia itu tahu aja ya, dan demikian memang ya, dan itu masih pada saat setiap saya melakukan sosialisasi masih ada itu isu-isu tanda itu ya, tersebut Pak, Mbak ya? Mia. Makanya kita membuat dengan rumah sakit itu namanya janji layanan ya. Kita bagaimana layanan kita itu sudah diperjanjikan dalam kontrak itu kita implementasikan. Terkait rumah sakit ini ada 6 ya. Saya mulai dari 22 ya. 1 sebelum tadi yang terakhir itu paling berat pertanyaannya. Nanti Dokter Tasya, Oke. itu hanya dokter yang bisa menjelaskan. Iya. Yang pertama kita bisa pakai NIK atau KTP ya. Kalau kita nggak bawa KTP kita tetap sebutkan NIK bisa. Yang kedua janji kami tidak ada fotokopi. Itu 2 janji itu. Kalau masih ada fotokopi atau tidak menerima NIK, sampaikan kepada kami pengaduan dan sebagainya. Gitu. Dokter Tasya ada pendapat 2 hal itu? Dulu memang jadi waktu sebelum ada janji layanan ini, jadi memang kami masih melayani menerima fotokopi. Iya. Namun dengan adanya janji layanan ini terbit, itu memang sangat memudahkan pasien di rumah sakit kami. Bahkan dengan kalau yang apal nomor NIK-nya, iya. udah langsung bisa terdaftar. Tidak perlu bawa fisiknya ya? Betul, tidak Oke. perlu. Pasien kan sudah dalam kondisi yang mungkin kesakitan. Keluarga pun yang mengantar sudah panik. Tidak karuan, Kadang Dok. ketinggalan loh Mbak, Betul. nggak bawa apapun. Nah. Tapi pastikan HP pasti bawa. Iya. Nah, di HP itu biasanya sudah tersimpan tuh KK ataupun NIK ataupun apa foto. Nah, itu cukup menunjukkan foto aja bagi yang memang tidak hafal nomor NIK ataupun nomor KTP-nya. Kalau dulu kan harus ada kartu BPJS, bahkan betul. sekarang saya tuh dititipin kartu BPJS bapak saya udah hilang gitu. Jadi sekarang sudah ada 1 mobil JKN, yang kedua adalah kita selalu punya NIK kan dibawa kemana-mana. Itu sangat memudahkan pasien, apalagi terutama pasien yang sedang gawat darurat IGD, itu sangat memudahkan sekali. Oke, kemudian apalagi Pak Co? Oke, makasih Mbak Nia. Yang kedua, tidak ada iur biaya. Ya, jadi pasien BPJS Kesehatan, saya pastikan ya, itu janji saya sebagai kepala cabang ya. Kalau ada sesuatu nanti yang nggak pas, bisa disampaikan. Dokter Tasya juga bisa memastikan tidak boleh ada iur biaya asalkan sesuai dengan hak kelas rawat ya. Yang kedua sesuai dengan prosedur. Ya. Oke. Kan ada tata alur layanan ya. Apabila 2 hal itu nggak boleh ada iur biaya, termasuk saya tambah lagi 1, tidak boleh ada obat yang pasien mencari sendiri ya. Beli di luar Iya, Pak, beli di biasanya. luar atau Karena diresepkan. tidak di-cover, betul. Jadi janji saya yang kedua itu tadi 1, 2, sekarang 3, 4 ya, tidak boleh ada iur biaya. Yang boleh itu kalau kita naik kelas, Mbak Nia ya, dari kelas 2 ke kelas 3 atau kelas 1 ke Iya. VIP itu boleh. Selama tidak naik kelas ya dan sesuai ketentuan tidak boleh ada iur biaya gitu. Dan juga saya tambahkan tidak boleh ada batasan hari. Ya, yang Ini sampai dia. Mbak Nia Iya, sampaikan iya. tadi. Jatahnya BPJS habis 3 hari atau obatnya nggak ada, itu nggak ada, nggak Nggak boleh. ada. Sistemnya adalah sistem CBGS ya. CBGS itu paket. Jadi kata kalau tipes itu 5 juta ya, Iya. mau 1 hari juga 5 juta, mau 2 hari juga 5 juta. Sampai dengan pasien itu dinyatakan sembuh oleh DPJP, oleh dokter spesialis yang merawat. Iya. Itu. Oke, 3 hal sudah 5 yang saya sampaikan. Itu terkait juga 1 saya sampaikan kembali, tidak boleh ada iur biaya. Yang kedua tidak boleh cari obat sendiri atau obat nggak masuk terus cari sendiri di luar dan sebagainya. Itu Kalau kewajiban. misalkan maaf Pak, ada yang resep seperti itu, apakah kita harus laporkan atau gimana Pak? Dilaporkan. Laporkan. Iya. Oke. Tapi itu bukan pasien yang minta loh ya. Nanti juga pasien itu kadang-kadang dok obatnya BPJS gak mandi dok, aku jual obat dewe. Itu nggak boleh. Sebenarnya obat kita sama gitu loh. Obat kita sama dan saya jamin juga obat itu ya sesuai lah yang di dalam daftar obat itu. Rumah sakit juga sebetulnya kalau cepat sembuh juga efisien kan, gitu, dari waktu hari rawat dan sebagainya. Yang ketiga tadi
Tidak boleh jatah harinya BPJS habis gitu juga nggak boleh. Sampai dengan pasien itu dinyatakan sembuh, atau kalau memang rumah sakit itu nggak mampu dirujuk ke rumah sakit yang lain, Mbak. Ya. Itu peserta BPJS atau teman-teman cek KN. apa yang sini namanya Jakwir. Jakwir Radar. Jakwir Radar juga harus paham dan jangan sungkan untuk menyampaikan apabila di lapangan ada yang tidak sesuai. Itu ya, Pak, ya? Oke. Tugas kita bersama untuk menjadikan layanan ini lebih baik lagi. Berarti itu melapornya kemana, Pak? Ke banyak kanal ya, bisa langsung ke kantor BPJS ya, ada di masing-masing kabupaten, atau bisa online ke 165 ya, nanti 165 itu call center gitu. Tapi paling enak ya ke BPJS, atau di rumah sakit itu ada namanya petugas BPJS 1. Ada nomor HP-nya, nanti bisa japri aja. Nanti akan direspon oleh tim saya. Baik, selanjutnya Pak. Selanjutnya dari 6 yang terakhir itu tidak boleh ada pembedaan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Selama ini isu yang terdengar bahwa BPJS di sana di pojokan dan sebagainya, BPJS nanti dulu dan sebagainya, atau kalau BPJS ada ruangan, BPJS tidak ada kamar, yang umum ada, itu sudah nggak ada lagi. Dan beliau salah satu rumah sakit yang patuh komplain terhadap isi kerjasama. Kenapa saya ajak hari ini, biar nggak kita aja yang menyampaikan ya, tapi dari pihak rumah sakit bisa memberikan gambaran, begini loh pelayanan di rumah sakit. Dan kita udah banyak berubah ya, rumah sakit berubah, layanan juga berubah. Untuk apa? Kepuasan peserta dengan tagline kami tahun ini, tahun lalu, pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Mudah tadi dengan antrian online bisa menjadi cepat lagi di Poli, dan setara itu tidak ada beda antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan. Kalau ada yang membeda-bedakan, sama, sampaikan ke saya. Dan saat ini juga, hampir kalau rumah sakit pemerintah mungkin 90% lebih pasiennya BPJS loh, Mbak Nia. Swasta bisa juga 80 dan sebagainya. Coba bayangkan kalau ditinggal pasien BPJS. Nggak ada. Ya. Jangan dibayangkan, mending. Nggak mau membayangkan, itu nightmare. Nah itu, dokter silakan ada yang ingin ditambahkan, Dokter Tasya. Mungkin untuk menambahkan yang tadi terkait poin 3 dan 4 itu, jadi memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Itu kami rajin berkomunikasi dengan dokter spesialis yang tadi mungkin Mbak Mia sebutkan ada resep. Nah itu kami sangat melarang entah resep senilai apapun atau itu, bahkan kami menyembunyikan si resep itu. Bagaimana caranya? Memang tidak ada resep tambahan dari dokter spesialis, terutama yang memang ini ya, yang rawat jalan kan tidak ada tambahan biaya sama sekali, karena memang kami belum ada poli eksekutif. Jadi memang benar-benar yang namanya rawat jalan itu tidak boleh ada tambahan biaya untuk membeli resep yang tadi ditulis dokter gitu. Jadi memang sekarang apalagi sudah sudah digitalisasi pakai RME untuk elektronik, maka dokter langsung menginput di situ. Tidak boleh menulis resep, Pak beli di luar ya gitu. Walaupun alasannya stok obat di rumah sakit habis. Kalau yang urusan stok obat, jadi memang kami komitmen di rumah sakit dengan pasien dan BPJS itu adalah ketika obat kosong pasti wajar. Obat pernah kosong, apalagi kayak dulu itu aspirat ataupun apa itu pernah. Dan kami menyampaikan kepada pasien obat kosong tersebut akan kami carikan. Jadi kami akan menyimpan nomor HP pasien. Ketika sudah ada, maka kami akan menghubungi pasien dan memberikan obat tersebut kepada pasien. Jadi tidak boleh pasien itu mencari obat di luar sendiri, ibaratnya, karena itu sudah tanggung jawab kami. Karena kan dokter meresepkan, maka kami harus memberikan apa yang dokter resepkan sesuai indikasi medis ataupun sesuai indikasi pasien. Jadi yang tadi Pak Cho sampaikan, tidak boleh pasien meminta, karena memang itu yang ditulis dokter adalah sesuai indikasi medis pasien, seperti itu. Berarti kalau suruh beli di luar pun kita boleh nolak dong? Boleh. Gitu, iya. Begitu ya Pak, jaminan layanannya ini sudah disampaikan. Janji layanan itu wajib kita tepati, karena saya sudah berjanji, peserta BPJS sudah mempercayakan layanan terhadap kami, dan rumah sakit juga sudah komitmen untuk pelaksanaannya itu, Mbak Nia. Oke, terima kasih Pak Co penjelasannya ya. Jakwir Radar nggak usah was-was lagi ya untuk mengenai pelayanan dari BPJS Kesehatan ini. Nah, ini kembali lagi mengenai tadi untuk fitur antrian online ya.
Jadi kan kalau setiap transformasi menghadapi tantangan, ini ada tantangannya dong. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi fitur antrian online ini nih dokter? Oke, betul sekali. Awal itu ada memang beberapa kendala yang saya hadapi. Yang saya jelaskan pertama adalah penyesuaian hafiz. Jadi jadwal dokter yang disampaikan oleh kami kepada BPJS itu yang sesuai tertera di SIP ataupun surat yang izin praktek ya, itu harus sama dengan jadwal yang kita sampaikan kepada ataupun dipublish. Nah itu kalau tidak sama maka pasien pun tidak bisa mendaftar melalui mobil JKN itu. Jadi memang akhirnya kita menemui beberapa dokter spesialis, terutama kami juga ada beberapa dokter spesialis yang PNS. Kalau PNS kan memang utamanya adalah di RSUD ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi memang jadwal yang ada di kami adalah setelah selesai di RSUD untuk yang dokter PNS gitu. Jadi kami satu-satu tuh metani ibaratnya mana aja sih yang belum sesuai seperti itu. Lalu kedua pengisian SKDP yang gagal yang tadi surat keterangan dalam perawatan. Jadi surat kontrol ya mungkin. Nah itu memang yang gagal-gagal itu terutama yang tadi yang datanya tidak sesuai dari. Nah itu mungkin saya memerintahkan kepada IT lalu kemudian Poli itu bekerja sama untuk ada monitoring harian. Jadi sampai hari ini pun saya ada monitoring harian siapa aja sih yang gagal, poli mana saja yang gagal, penyebabnya apa saja. Jadi itu kita bisa tahu agar tidak diulangi lagi atau tahu solusinya apa seperti itu. Lalu kemudian yang tadi akibat karena memang pasien ada datang yang tidak sesuai surat kontrol seperti itu. Nah pasien juga beberapa awal tuh komplain. Karena memang tidak bisa HP-nya mendaftar gitu. Ya dan kesusahan, bingung, nggak mudeng gitu. Nah akhirnya saya menyiapkan sesuai arahan BPJS menyiapkan yang namanya pojok mobile JKN. Dulu memang hanya 1 orang. Nah waktu yang awal-awal ini saya menyiapkan hampir 5 sampai 10 orang. Di jam 8 sampai jam 8 malam karena terakhir mobile JKN bisa diakses itu jam 8 malam untuk mendaftar. Nah itu memang akhirnya secara shift bergantian. Nah pelayanan sendiri pun tidak mungkin bisa. Akhirnya saya meminta tolong dong siapa yang bisa bantu saya. Saya nodong unit HRD, lalu kemudian marketing, semuanya turun tangan ada di berjaga di pojok mobil JKN mengedukasi pasien agar pasien mau dan bisa menyelesaikan pendaftaran tadi aplikasi mobil JKN. Dan mereka akhirnya sekarang alhamdulillah sekali karena memang bisa merasakan yang tadi kita jelaskan ataupun Pak Co jelaskan itu tadi. Dan memang kita juga hambatannya yang selanjutnya adalah komunikasi juga dengan BPJS. Akhirnya kita mencari cara karena kan pasien datang saat itu juga. Kadang juga kita membutuhkan komunikasi yang cepat dan respon dari BPJS pun akhirnya berawal dari Telegram kita menyampaikan kesulitan kita, lalu kemudian bahkan mereka mau menyiapkan Zoom untuk apa sih kesulitannya gitu. Jadi alhamdulillah kita punya akses lebih cepat agar pasien pun tahu bisa solusinya pun lebih cepat. Karena terkait verifikasi email ataupun itu juga kadang ada yang beberapa yang kita tidak bisa rumah sakit selesaikan. Jadi memang kita membutuhkan BPJS untuk akses tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah handphone tidak support mobil JKN itu udah tidak bisa diapa-apain. Memorinya penuh ya. Ya betul, saya nggak mungkin maksa pasien harus beli handphone kan gitu. Itu aja sih. Jadi memang yang nomor 7 ini kami sudah ibaratnya ya sudah Pak gitu. Nanti kami Berarti kalau sudah seperti itu solusinya gimana nih? Tetap mendaftar lewat ini manual? Onsite, ya betul. Ya mungkin nanti kalau misalnya dia ulang tahun minta dikado anaknya HP. Itu solusinya ya. Biar kontrol bulanannya lebih cepat. Pak Co pengen nambahin nggak nih Pak Co? Di wilayah kerja saya dari Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, secara cabang itu sudah lebih dari 34% lah menggunakan antrian mobil JKN yang bagus di rumah sakit Mitra Siaga Teksin Mitra Siaga Tegal itu bagus. Makasih dokter. Di rumah sakit harapan Anda
itu udah bagus juga, dan rumah sakit swasta lainnya. Satu yang menjadi contoh rumah sakit umum daerah yang bagus itu di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Brebes. Itu terbaik. Itu kelihatan ya Pak ya kalau kayak gitu? Kelihatan kan ada jumlah yang kontrol dan berapa yang pakai aplikasi mobile JKN, Mbak Nia. Itu mungkin yang satu rumah sakit daerah itu bisa menularkan ilmunya ke rumah sakit yang lain. Nah, itu perlu dicontoh ya Pak. Baik, kita break lagi Jack Wiradar, dan jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Tetap di sini di Radar Tegal TV, tentu saja bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal. Jack Wiradar, nggak terasa ya di segmen terakhir bersama dengan Dr. Tasya dan juga Pak Co ya. Tentu saja bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal. Nih Pak, saya mau kasih pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita pamitan. Ini mengenai yang fitur antrian online. Nah, itu kan kita sudah BPJS sendiri sudah memberikan dan yang terbaik ya Pak ya harapannya. Nah, tetapi tentu saja ada feedback dari peserta JKN sendiri dong Pak terhadap fitur antrian online ini. Apakah sudah memenuhi harapan mereka atau belum nih Pak? Sebenarnya saya rangkum aja dari semuanya ya. Okay. Endingnya dari antrian online itu kan satu, waktu tunggu yang tidak terlalu lama di rumah sakit ya. Dan standar kita 2 jam, dan Dokter Tasya bisa membuat 1 jam. Itu luar biasa, dari pasien mendaftar sampai dengan pasien dapat obat. Pastinya kendala online itu yang paling tidak kita bisa prediksi adalah internet yang Sinyal ya Pak? Sinyal gitu. Atau server yang down gitu. Pada saat jaringan itulah kita kembali lagi itu, dan tidak ada BPJS gitu. Tapi kita udah ada mitigasi resiko itu ya. Kalau itu ya kita pakai manual lagi. Di samping tadi yang sampaikan Dokter Tasya, HP dan sebagainya, atau orang-orang yang sudah sepuh ya, udah umur dan sebagainya, sudah nyaman dengan antrian manual. Ya. Dan memang pakai manual akhirnya untuk digital bilangnya ribet kok ya, ribet Pak, sih, padahal pusing, kemudahan itu ada. Itu aja Mbak Mia kalau dari kami ya, dan kami support untuk dukung rumah sakit peserta yang mau install dengan syarat satu, sebenarnya kalau install itu yang paling penting itu nomor HP-nya itu harus sama dengan yang ada di database. Nanti tinggal chat aja, nanti kita ubah ya untuk registrasi. Karena itu adalah apa istilahnya privasi ya. Jadi ya
kredensial, harus wajib yang bersangkutan untuk memastikan bahwa itu adalah yang bersangkutan. Gitu. Mbak Nia. Jadi itu ya, dokter ingin nambahin nggak? Berdasarkan mungkin dari survei kepuasan juga pasien lebih puas terkait adanya antrian yang cepat ini melalui mobile JKN. Jadi memang pasien lebih mudah dan lebih nyaman seperti itu dan lebih cepat tentunya. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Oke, kalau menurut dokter Tasya ataupun Pak Co nih, melihat perkembangan saat ini, bagaimana masa depan transformasi digital JKN, Pak? Itu keniscayaan ya. Ke depan kita pasti digital. Dan bagaimana membuat digital itu bisa diterima, kita harus tahu manfaat digitalisasi itu. Kalau orang itu sudah tahu manfaatnya, pasti nggak akan beralih ke manual lagi, Mbak Mia. Dan pertama pasti kita dipaksa ya, biasa akhirnya menjadi suatu habit kita, kebiasaan baru kita. Bayangkan dulu transportasi online, makanan online, iya nantinya BPJS online dengan antrian digital. Kedepan juga kita ada telekonsultasi online, obat online ya kita adopt lah karena itu bagian dari bagaimana layanan yang digital adalah keniscayaan pada saat ini. Oke, kalau dari dokter Tasya, silakan. Yang jelas untuk digitalisasi dalam pelayanan ini memang yang pasti kita butuhkan lah untuk mempermudah ataupun pasien ini agar bisa mudah nyaman dalam mengakses pelayanan kesehatan. Dan memang kalau dari rumah sakit ini sendiri adalah perlu adanya dukungan kuat dari manajemen. Yang mana yang tadi Pak Co jelasin, ketika pasien belum merasakan manfaatnya, maka butuh ada edukasi yang kuat, butuh ada penjelasan atau pemahaman yang kuat kepada pasien, dan ini butuh tim yang kuat dari rumah sakit ataupun bahkan dengan bantuan atau dukungan dari tim BPJS agar pasien itu bisa memahami dan akhirnya nanti ketika sudah mengalami sendiri maka baru akan merasakan manfaatnya, seperti itu sih, mungkin itu. Oke, baik nih, sebelum benar-benar kita akhiri nih, baik dokter Tasya dan Pak Co, silakan ada pesan nggak buat Jakwirader yang ada di rumah? Monggo. Oke, terakhir ya yang saya sampaikan tadi, marilah kita beralih ke online dengan antrean online untuk memastikan layanan yang mudah, cepat, dan setara, tidak nunggu lama-lama di rumah sakit. Dan bantu kami untuk menyampaikan ada dari 6 janji layanan kami. Tidak bisa pakai NIK, tidak ada fotokopi, ya, tidak ada batasan hari rawat, tidak ada iur biaya, tidak ada obat cari sendiri, dan terakhir tidak ada perbedaan dengan pasien umum dengan pasien BPJS. Dan jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami lewat kanal laporan apabila dari janji itu ada yang belum terlaksana di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Oke. Matur nuwun, Mbak Nia. Iya, dari dokter Tasya silakan. Ya, mungkin jadi saya ingin mengajak Jakwir dari Radar ya, tenang saja, yang namanya pelayanan walaupun dengan BPJS kita tidak akan mengesampingkan BPJS karena sekarang yang namanya pelayanan itu sudah setara karena transparansi, tidak boleh mendiskriminasikan, apalagi yang tadi Pak Co jelaskan sudah ada yang namanya 6 janji layanan dan itu komitmen antara rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan dengan BPJS yang mana memang kita patuhi komitmen tersebut agar pasien semakin baik dilayani, semakin puas, dan pasien bisa merasakan yang tadi cepat, mudah, dan setara, seperti itu. Cepat, mudah, dan setara ya. Baik, terima kasih Pak Co dan juga Dokter Tasya waktunya ya. Nia. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya, demikian Jakwirader untuk podcast kali ini ya. Tentu saja ada Pak Co Hari selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal dan juga Dokter Tasya Deastuti, Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis Rumah Sakit Mitra Siaga. Pesan saya jangan lupa untuk download aplikasi mobile JKN. Gitu ya. Nia Dok Ceplok pamit, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.